Setelah waktu yang cukup lama, sebenarnya nggak lama-lama amat sih untuk ukuran gaming mouse. Akhirnya sekarang Rexus merilis lagi gaming mouse di line up Daxa seriesnya mereka, yang mana jadi penerus dari Daxa sebelumnya, yang terakhir itu Daxa R3 ya. Nah, karena penerus, jadi namanya sekarang adalah Daxa R4 Wireless. Let's go, kita langsung mulai aja bahas mouse ini lebih lanjut. Dari segi packaging, gue sangat amat suka banget karena akhirnya Rexus bikin packaging yang lebih misterius. Cuma ada tulisan Daxa Air yang ditumpuk dengan angka Romawi 4. Untuk kelengkapannya, dia ada 3 buah top cover yang nantinya bakalan gue bahas lebih lanjut. Terus ada pouch, kabel USB, converter Type-C ke Type-A, female semua, spare mouse fit, dan buku-buku sakti. So, dari segi bentuk tentu saja ini langsung ngingetin gua sama G Pro X Super Light, sleek dan berisi. Mungkin memang shape-nya heavily inspired dari sana ya, tapi kalau kita lihat secara detailnya tetap aja beda sih. Soal format estetik, gua rasa masih mirip-mirip dengan Daxa Air sebelum-sebelumnya. By default dia datang dengan top cover bolong-bolong demi kurangin bobot yang juga datang dengan 3 top cover lainnya tadi. Nah, jadi kalau kalian beli Daxa R4 ini kan bakalan dapat total 4 top cover. Yang honeycomb dan solid cover datang dengan opsi low angle, terus ada juga yang bolong-bolongnya itu garis-garis atau disebut water drop, dan solid cover satu lagi itu datang sebagai opsi high angle. Perbedaan antara cover bolong-bolong dan cover solidnya tentu saja dari segi berat. Solid cover punya bobot sekitar 2 gram lebih berat daripada cover yang bolong-bolongnya, entah itu yang honeycomb ataupun yang water drop. Sedangkan perbedaan antara low dan high angle-nya tentu saja ada pada bagian punggung mouse-nya, di mana sesuai dengan namanya, varian low angle sedikit lebih ceper atau lebih landai dari high angle-nya. To be honest, di tangan gua dengan grip style gua perbedaan antara low dan high-nya ini nggak terlalu berasa, tapi mungkin buat ukuran tangan tertentu atau grip style tertentu atau bahkan yang tangannya super sensitif sama gripnya mouse bakalan berasa banget. Karena memang secara angka ada perbedaan ketinggian di bagian belakang atau bagian punggung dengan selisih sekitar 1,6 mm. Ngomong-ngomong soal grip, mouse ini punya dimensi sekitar 124 x 63 mm dengan bagian tertinggi di sekitar 39 mm. Dengan dimensi segitu, mouse ini nyaman banget dipakai di tangan gue dengan ukuran sekitar 18 x 8 cm yang sehari-harinya pakai palm grip. Meskipun kadang-kadang suka relax claw juga sih. Sebagai perbandingan, Daxa R4 ini lebih bongsor dari Daxa R2, tapi side profile-nya itu lebih landai dari Daxa R2. Jadi di Daxa R4 posisi jempol di grip style gua itu lebih lurus daripada di Daxa R2 yang justru cenderung sedikit lebih masuk. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Daxa R3, tentu saja Daxa R4 ini kelihatan jauh lebih bongsor karena memang secara dimensi cukup beda jauh. Jadi sekarang udah kelihatan bahwa sejak Daxa R2, Rexus menggunakan shape ambidextrous dengan dimensi yang variatif dan tentu saja lekuk yang berbeda-beda. Untuk bobot, klaim di buku saktinya sih 64 gram, tapi pas gua timbang ada di 66 gram tanpa dongle dan dengan menggunakan cover honeycomb-nya. Untuk dimensi segini dengan bobot segini yang biasa pakai lightweight gaming mouse, ini rasionya masih manusiawi sih, nggak akan repot buat adaptasi. Gue yang sehari-hari pakai Daxa R2 wireless selama setahun, gampang banget adaptasinya untuk pindah ke Daxa R4 wireless ini. Lanjut untuk button placement, sebenarnya sama aja dengan Daxa-Daxa sebelumnya. Dia punya scroll wheel yang udah dilapisin karet, tapi kali ini nggak ada RGB-RGB-an di bagian scroll wheelnya yang biasanya dijadikan sebagai DPI indikator. Di Daxa R4 ini kita bakalan dapat DPI indikator lewat RGB yang disimpan di logo Daxa di bawah slot penyimpanan dongle USB-nya. To be honest, tidak lebih praktis karena ketika ganti-ganti DPI dengan gap yang tipis, ya harus angkat telapak tangan dulu buat lihat indikatornya. Beda dengan posisi di scroll wheel yang langsung kelihatan tanpa perlu angkat telapak tangan. Tapi, buat gue yang selalu atur DPI hanya di 600, 800, dan juga 1000, nggak jadi masalah. Karena perbedaan dari 3 DPI tadi itu sangat berasa tanpa perlu lihat indikatornya. Lagian bagusan gini sih, jadi lebih clean. Walaupun sayangnya colorway-nya agak aneh. Scroll wheel-nya hitam sendiri untuk varian mouse yang berwarna putih. Kalau di Daxa R2 kan varian putih colorway-nya itu putih abu-abu ya. Di Daxa R3 varian warna putihnya itu colorway-nya bener-bener full putih. Tapi ya not a big deal. Yang lainnya sama aja, dia punya single DPI button, punya double side button dengan ukuran yang kecil tapi enak. Top cover depan belakangnya dia bisa dilepas dan bisa diganti-ganti dengan 4 varian warna yang lucu-lucu.
Terus di bagian bawah dia ada PTFE Fit yang udah rounded edge dan satu buah tombol untuk nyalamatin, dengan posisi paling atasnya itu untuk matiin, posisi tengahnya untuk nyalain mouse tanpa RGB, dan posisi paling bawahnya itu untuk nyalain mouse dan nyalain RGB-nya juga. Yang mana RGB-nya punya placement dan bentuk yang sama persis dengan Daxa-Daxa sebelumnya. By the way, ada plus minus di sini. Posisi off mentok atas itu bikin gue suka karena kalau mau matiin gampang, tinggal geser mentok ke atas aja. Nggak kayak di Daxa-Daxa sebelumnya dimana posisi off-nya itu ada di tengah-tengah. Tapi sayangnya bentuk switch-nya ini sekarang nggak segrippy dari Daxa-Daxa sebelumnya. Oh ya, karena ini mouse wireless, jadi pastinya punya baterai. Dia sekarang punya baterai yang posisinya itu lebih masuk ke dalam dari Daxa-Daxa sebelumnya. Jadi dilihatnya lebih rapi. Tapi jangan khawatir, meskipun baterainya kelihatan masuk ke dalam, posisinya dia sebenarnya masih tergolong di tengah-tengah. Jadi weight distributionnya nggak habis di depan doang. Apalagi di bagian belakangnya itu dia punya RGB-RGB-an, nggak kosong gitu aja. Nah, karena dia pakai baterai tanam, tentu saja bisa dicas. Kalau kita ngecasnya itu ke PC atau ke laptop, dia bakalan langsung otomatis masuk juga ke wired mode atau mode kabelnya. Kabel bawahnya dia udah paracord dengan header Type-C yang cukup gede, jadi kalau dipakai di mode kabelnya agak berat di bagian moncongnya. Tapi nggak apa-apa, karena atau mouse kayak gini nih dipakai wired mode-nya itu kalau baterainya habis doang sih. Kalau baterainya penuh ngapain pakai wired mode? Enak pakai wirelessnya. Terakhir sebelum ke software, dari segi performa udah aman banget lah ya. Daxa R4 ini pakai sensor yang sama dengan Daxa R3 kemarin, yaitu 3370 dari PixArt. Ini sensor udah mentok pak, 400 IPS tracking speed dan 50G acceleration. Sejauh pengetesan yang gue lakukan, sensornya juga nggak ada masalah sama sekali, pokoknya ngacir. Terus untuk switchnya dia pakai switch yang sama juga dengan Daxa R3 wireless, yaitu Keil GM 8.0 Black dengan lifespan di 80 juta kali klik. Terakhir untuk softwarenya udah sangat amat lengkap sekali. Di tampilan awal dia punya key setting untuk mapping fungsi dari masing-masing tombolnya. Di bawahnya dia juga ada pengaturan debounce time dari 0 sampai 30 millisecond. Terus di menu kedua ada pengaturan DPI level dengan total 6 slot yang juga bisa diatur warna indikatornya. Bahkan mode indikatornya juga bisa diatur. Di sebelah kanan dia punya pengaturan polling rate yang mentoknya di 1000 Hz, di bawahnya ada pengaturan LOD atau lift off distance, dan sebelahnya itu ada pengaturan ripple dan fixed line. Ini harusnya sama kayak angle snapping gitu sih. Dan di bagian paling bawah dia ada mouse sensitivity, scrolling speed, dan double click speed. Di menu berikutnya ada pengaturan makro, dan menu terakhir ada pengaturan RGB-nya. Modenya sedikit tapi lengkap dengan color pick, brightness, dan juga speed. Oh ya, selain Daxa R4 wireless, Rexus juga ada rilis mousepad atau dashpad barunya, yaitu Daxa Retro Pine. Dashpad ini sebenarnya sama aja dengan versi retro sebelumnya. Dia punya ukuran 800 x 400 mm dengan ketebalan di 5 mm. Surface-nya pun sama, berada di antara speed dan control oriented. Terus bagian pinggirannya juga sama-sama udah dijahit rapi, dan tentunya bagian bawah berbahan karet biar nggak gampang geser-geser. Yang beda di sini hanya pada motifnya aja. Sekarang pakai motif yang terinspirasi dari pohon pinus, makanya dinamain Retro Pine. Untuk harganya termasuk sangat amat terjangkau untuk spek kayak gini, apalagi ketebalannya 5 mm. Harganya cuma Rp135.000 aja. Seperti biasa linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Oke, jadi segitu aja reviewnya, dan untuk harganya si Daxa R4 wireless ini ada promo launching cuy. Harganya itu jadi cuma Rp759.000 dan bakalan dapat 2 bonus. Bonus yang pertama adalah satu set cover yang pilihan warnanya lucu-lucu, ada pink, mint, merah, sama biru. Sama satu lagi bakalan dapat bonus Daxa Cordura mousepad yang size-nya M. Itu kayaknya promonya sama kayak Daxa R3 wireless di tahun lalu deh. Pokoknya silahkan cek aja link di deskripsi di bawah, dan itu berlakunya cuma seminggu launching pertama. Nanti kalau udah lewat seminggu harganya balik lagi ke Rp779.000. Overall untuk 700 ribuan sudah cukup banget memenuhi ekspektasi gua dari segi price to value. Intinya ini mau secara performa sama bagusnya, sama kencengnya dengan Daxa R3 wireless kemarin. Perbedaan paling berasa tentu saja dari segi komposisi antara dimensi, bobot, dan shape-nya. Justru tiga hal itu menjadi sesuatu yang penting banget dalam memilih sebuah gaming mouse. Ya, jadi itu aja yang mau gue bahas tentang si Daxa R4 wireless, sama sedikit nge-highlight dashpad terbarunya Rexus yang ada di belakang meja gua sono ya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.